Oke, ini untuk Recruit dan Hacktivate. What recruiters are saying about the tech job market right now? Jadi mungkin apakah ada perubahan, ada shifting dari sisi orangnya sendiri? Apakah these tech people harus becoming something? Apa yang dilakukan Recruit pada masa pandemik ini? Diperkirakan tak lama lagi kondisi bakal mulai normal. Apa antisipasi Recruit usai pandemik? Niko mungkin bisa lihat di chat juga nih. Oke. Dari layanan Recruit, secara layanan yang kita punya core atau kita sebutnya itu flagship produk kita atau sebutannya Recruit Search, di mana kita itu empower, kita punya recruiter dengan sistem kurasi dan rekomendasi. Dari sisi itu mungkin secara bisnis kita turunin harga atau kita kasih tambahan beberapa fitur-fitur tambahan yang biasanya premium atau biasanya bayar lebih. Itu definitely ada banyak ngomongan secara marketing. Kalau dibilang seberapa pengaruhnya kalau dari sisi talent, kita malahan turunin justru karena memang talentnya sendiri udah datang, bukannya we can say there are a lot of talents actually sekarang tuh lagi banyak banget available, and so we lower our marketing budget pretty extensively gitu. Kalau dari sisi sales sendiri yang tadi banyak bisa dibilang banyak add-onsnya. Dari sisi produk dan engineering, kalau saya personally lagi banyak fokus ke collaborations, partnerships, branding saat ini. Enggak cuman cari talent atau cari uang, tapi justru lebih kayak mempersiapkan talent tersebut seperti yang sekarang Hacktivate lagi lakuin, ya untuk mempersiapkan mereka baik dari sisi CV atau dari sisi interview, dari sisi mereka punya profile udah oke, yang udah siap, bisa dibilang udah recruit ready when the market rebounds. Kalau dari sisi saya sih seperti itu. Dan on top of itu, ya semua engineeringnya banyak yang dirapiin, banyak yang di-improve, soalnya ya banyak lower, demand-nya banyak, turun banget dari segala industri. Pertanyaan kedua dan ketiga kira-kira agak mirip apa yang dilakukan Recruit pandemik ini. Ya tadi yang saya jelasin, kita mulai buka our market yang tadinya mungkin hanya profesional yang 5 tahun pengalaman ke atas, kita pelan-pelan mulai turunin, kita mulai acquire, bisa dibilang additional market. Mungkin belum sampai yang fresh graduates, tapi kita lower a couple parameters dari data science kita buat memberi masuk atau mepaskan skor talent-talent yang dulu mungkin bisa disebut belum ada marketnya, tapi sekarang kita justru kita kasih itu lebih lenient. Diperkirakan apa antisipasi Recruit usai pandemic? Mungkin hiring a lot of sales ya. Kita percaya B2B itu bakal much bigger than B2C in the future. Somewhat kayak our business, and definitely hiring sales itu would be one of the maybe important steps gitu buat acquire as many market share as possible to be the top of mind, not just the talents tapi juga on top of the minds of for the recruiters dan juga human resource team gitu. Oke, thank you Nico. Oke, untuk Ferdinand nih, ada yang pertanyaan juga di chat juga nih. Pada masa pandemik, apakah proses belajar mengajar di Hacktivate melalui daring? Apakah di masa pandemik Hacktivate tetap membuka pendaftaran baru? Apa yang dilakukan Hacktivate di masa pandemik ini, dan apa langkah yang disiapkan Hacktivate ketika masa pandemik berakhir? Oke. Pertanyaan yang pertama,
Iya betul, kita semua shifting ke daring atau online atau remote kita panggilnya di Hacktivate. Reason utamanya karena CEO-nya kita punya concern yang tinggi masalah safety, both buat employees sama buat students, tanpa memutuskan proses belajar mereka, kita shifting ke online, ke remote atau daring tadi. Kemudian untuk proses masuk ke Hacktivate sampai saat ini masih buka, jadi kita menjalankan tiga kelas at the same time, yang 2 seharusnya offline. Jadi kita punya kampus di Kelapa Gading sama di Pondok Indah, itu kampus utamanya di Pondok Indah. Satu lagi itu program yang by default itu adalah remote atau online. Jadi beberapa waktu belakangan ini udah ada kelihatan shifting nih. Orang-orang yang tadinya di offline, yang pengennya daftar ke program kita yang di kampus offline, yang walaupun saat ini transisi kita tetap melakukannya lewat online, mereka mulai minta ke remote yang by default. Jadi sampai mereka lulus nanti tetap semuanya lewat remote. Ada sedikit shifting dari sisi peminatnya. Kemudian apa yang dilakukan pada masa pandemik ini, kita tetap menjalankan program seperti biasa. Kebanyakan semua pindah ke model digital. Dan yang kami lakukan kalau dari operasional ya, untuk membantu siswa, kalau biasanya tatap muka, span of control instruktur kita atau guru kita itu lebih besar. Kenapa? Karena saya bisa ngelihat nih, anak ini lagi ngapain. Nah, dengan proses kita ke internet atau ke online, span of control-nya guru-guru kita ini mulai sedikit lebih dikecilin. Dan intensitas mereka follow up tugas, kemudian persiapan untuk ujian itu lebih tinggi dari biasanya. Jadi follow up-nya diperbanyak untuk mastiin bahwa mereka tetap bisa catch up. Kalau enggak nanti memang, karena setiap hari mereka belajar hal yang berbeda, otomatis kita harus treatment-nya agak sedikit beda nih kalau dengan yang offline. Karena offline kan mereka biasanya bisa ngumpul, bisa grup ketemu secara fisik. Nah sekarang kita adalah optimalkan beberapa kira-kira loopholes yang perlu kita tutup. Kita coba tutup dengan menaikkan intensitas komunikasi antara guru sama muridnya kita. Kemudian untuk langkah yang disiapkan Hacktivate ketika masa pandemik berakhir, itu kita sebenarnya punya aim untuk membuka kampus lagi, yang memang kita rencanakan akan tahun depan itu kita akan tambah kampus, tambah program lagi, dan kita lagi explore beberapa market yang baru sih sebenarnya dari sisi produknya kita. Tapi masih seputar tentang dunia digital, mungkin akan ke arah digital marketing. Kita lagi melihat peluang ke arah sana kalau dari sisi Hacktivate setelah pandemik ini berakhir. Kira-kira begitu sih jawaban dari saya buat pertanyaan yang ini. Oke. Waktu, kalau boleh tahu, waktu masa transisi dari yang tadinya offline jadi online, itu susah nggak untuk studentnya itu? Karena ya mungkin mereka masih banyak yang pemula gitu ya. Ya, jawaban jujur saya ya, susah. Susah, jawaban jujur saya susah. Dan yang saya minta sama tim, kita coba cari pain points-nya mereka. Jadi, honestly memang beberapa, saya nggak berani generalisir, tapi ini opini saya, bisa jadi salah. Saya ngelihat bahwa orang Indonesia itu tidak biasa melakukan yang namanya self-paced learning. Artinya mencambuk diri sendiri untuk belajar. Itu saya ngelihat in general seperti itu. Akhirnya waktu kita switch ke online, di mana kita tidak melihat secara langsung nih, si Budi atau si Ari ini lagi bekerja atau enggak gitu kan. Sehingga ya mau nggak mau kita harus remind terus, pasti akan ada kekurangan. Tapi jadinya yang kita tutup adalah beberapa hal yang kita berikan ke siswa, kita provide mereka kuota. Dalam hal ini ya, kita bantu mereka secara kuota, kemudian kita intensitas chat, kita menggunakan Slack sama Discord untuk komunikasi sama mereka. Kita tanya, ini kamu gimana? Kok PR-nya belum dikumpulin? Kamu ada kesulitan di mana? Dan intensitas video call-nya kita naikin antara si siswa sama si guru sebenarnya sih. Untuk apa? Untuk pelan-pelan ngurangin ininya mereka sih, kendala-kendalanya mereka. Terlepas dari kendala teknis ya, soalnya beberapa kendala teknis, misalnya ya internet connection, itu juga sebenarnya salah satu fundamental sih kalau saya lihat. Jadi kalau ditanya tantangannya dan kenapa susah, ada dua sih. Yang pertama masalah jaringan mungkin. Yang kedua adalah behavior. Nah behavior ini untuk berubah pelan-pelan ke arah sana itu butuh waktu. Jadi nggak bisa juga kayak tadi malam berubah kemudian menjadi online dan anak ini bisa. Kalau memang pada dasarnya dia sudah terbiasa,
dia pasti bisa menyesuaikan dengan cepat. Tapi kalau yang biasanya harus in person, secara fisik hadir, pelan-pelan kita akan arahin ke sana dengan mengeliminasi pain points-nya mereka sih. Oke. Gitu kurang lebih sih gambarannya kalau waktu transisi ya. Jadi ya emang nggak mudah sih kalau saya bilang ya. Oke. Tapi kebanyakan ini mereka masih ada full time job atau ada yang presentasi gimana? Ada berapa persen yang full time job atau yang benar-benar udah lagi break? Kalau masuk ke Hacktivate program yang full time, itu dia sangat-sangat disarankan untuk tidak bekerja. Harus benar-benar masuk. Kenapa? Karena defaultnya bootcamp kita yang 4 bulan itu Senin sampai Jumat dari jam 9 sampai jam 6 itu pasti dia full. Full belajar lewat lecture, full dia buddying system atau assisting dari guru tutoring, kemudian dia pasti ada PR. Jadi kalau buat yang berminat untuk ke full time kita, saya sarankan jangan kalau di Sambi. Tingkat kegagalannya pasti akan tinggi dan tingkat stresnya pasti akan tinggi. Karena ibaratnya kayak kalau kita belajar matematika, hari ini saya belajar trigonometri, besok saya udah belajar kalkulus nih, besok saya udah belajar aljabar. Jadi kayak tiap hari tuh ganti, karena kan kita padetin tuh, supaya dia bisa jadi full stack engineer at the end. Jadi memang secara waktu padat, tingkat stresnya tinggi, kalau bisa jangan disambi sih. Sayang aja, opportunity-nya akan lose gitu. Kecuali memang saya pede banget, saya bisa handle itu, ya nggak masalah gitu. Tapi saya sih tidak rekomen sebenarnya. Kebanyakan dari mereka sih nggak kerja sih. Oke. Thank you. Ya. Oke, Ardi, next question. Oke. Next question dari guest ya. Mungkin pertama untuk Hacktivate dulu. Barriers to entry di bidang edutech apa ya? Dan apa yang Hacktivate lakukan untuk menjadi top of mind di industri ini yang lumayan banyak kompetitor dan belum ada clear winner? Oke, ini pertanyaan susah-susah gampang. Hacktivate ini kan dulu waktu dilahirin sama Ronald Ishak sama Riza Fahmi itu sekitar 2016-2017 ya. Dulu ketiga kenapa Hacktivate itu dibuild adalah pengalaman Ronald waktu menjadi CTO dan handle beberapa startup, ada menghijack nih kebiasaannya nih. Kalau saya kurang engineer, saya ambil punya tetangga gitu kan. Akhirnya lahir Hacktivate untuk mengisi gap sebenarnya. Gap antara supply and demand. Makin kesini, barrier to entry ini tergantung ya, kalau saya bilang tergantung yang dipakai itu apa. Kalau yang dibilang parameternya adalah materi, yes, materi itu available almost anywhere. Bahkan mungkin kalau ke YouTube atau kita bisa akses online kayak Udemy ada. Yang ditekankan oleh Hacktivate itu pertama ya pasti branding ya. Saat ini sih saya bisa bilang branding Hacktivate untuk coding bootcamp itu masih bisa dibilang number one. Yang kedua yang kita provide adalah transparansi, di mana Hacktivate itu sendiri terlibat di sebuah badan audit bootcamp global yang base-nya ada di US namanya CHEER. Itu kita setiap satu semester, half a year, kita akan submit sebuah laporan ke mereka. Jadi kalau teman-teman pengen lihat bahwa lulusan kita tuh pada diserap di mana sih, average gajinya mereka sebagai engineer tuh berapa sih, kemudian mereka tuh rata-rata range-nya ada di mana sih, kemudian berapa yang lulus terlambat, berapa yang gagal, itu semua ada. Kita provide semua itu, dan itu bisa dilihat di website kita, dan ada refer back ke website-nya CHEER. Itu yang kita tekankan juga buat orang yang mau masuk ke Hacktivate, bahwa transparansi dari kita tuh penting gitu loh. Yang ketiga mungkin faktor yang membedakan, yang menjaga kita tetap sustain adalah bagaimana model belajar kita sebenarnya di dalamnya. Materi itu penting, yes, tapi at the same time juga siapa yang mendeliver model belajar di dalam prosesnya itu seperti apa, itu yang menjadi kunci juga sih sebenarnya. Dan yang membuat kenapa si siswa itu bisa cope dan berjalan sampai akhir. Jadi kalau memang dibilang, yes. Jadi mungkin kalau misalnya bisa dibilang, to keep up the top of mind, jadi untuk menjadi yang nomor satu lah ya, harus tetap selalu bisa transparansi ya, untuk informasi-informasi mengenai alumni-nya Hacktivate sudah menjadi di mana, gajinya berapa. Kan itu juga seperti yang dilakukan untuk
universities ya. Jadi Ya. The top rank ini apa namanya, average salary-nya berapa gitu, Ya. positionnya seperti apa. Ya. Oke. Kalau secara kompetisi sendiri ada berapa kira-kira? Kalau bootcamp sebenarnya mungkin banyak kali ya, puluhan mungkin ada, apalagi 1 tahun belakangan ini kan mulai rame tuh, apalagi ada satu bootcamp yang di-endorse sama anaknya Bapak Presiden kan salah satunya. Padahal bootcamp itu sebenarnya mungkin udah lama, udah 2 tahun sebelumnya udah lahir gitu. Cuman semakin kesini semakin banyak. Tapi kalau dibilang sebenarnya secara skala mungkin belum bisa dibilang sama ya. Dari sisi intake-nya, dari sisi berapa banyak. Kalau lokal ya, kalau kita bicara lokal. Tapi at the same time kita punya kompetisi juga dari luar. Contoh misalnya Lambda School. Lambda School ini kan kerjasama sama mungkin salah satu kompetitornya Ekrut yang namanya Caliber. Jadi mereka collaborate sama Caliber untuk provide bootcamp. Tapi online ya, bentuknya itu remote. Kemudian di Bali itu ada pemain dari Prancis, itu startup juga di bootcamp, namanya Le Wagon. Dan memang untuk saat ini memang dia spesialisasi hanya di Bali aja. Kalau yang dari luar. Jadi ya memang kompetisinya cukup fierce. Cuman kalau kita trace back beberapa, saya sering ngobrol sama instruktur kita, sama teachersnya kita, ada beberapa yang memang kompetisi itu dilahirkan oleh karena orang-orang ex-activate. Jadi siswanya lulus, kemudian dia buka bootcamp sendiri, bootcamp sederhana lah, dia mengajarkan full stack, 3 fase gitu kan, jaraknya 4 bulan, 5 bulan. Jadi ya masih somehow masih related sama Hacktivate sih itunya. Kalau dibilang besar banget sih saat ini belum kali ya kalau yang lokal. Oke. Cuman banyak. Kalau jumlah pemainnya banyak. Oke, jadi lebih kayak school bisnis aja ya jadinya. Iya. Oke, next question to Ekrut. Karena berbeda industri lainnya, di industri rekrutmen ini mungkin customer repetition-nya rendah. Bagaimana Anda manage KPI Ekrut, CAC, and LTV per job seeker? Oke. Ya memang definitely sih bakal beda banget lah ya. Kalau mau dibedain sama social media, of course nggak bisa dibedain. Kita itu, salah satu keuntungannya itu karena secara akuisisi new users, itu karena pain point-nya itu jelas banget gitu. Orang nggak ada kerjaan, butuh kerjaan. Yang karena value-nya itu sangat fundamental, jadi secara value, secara edukasi sebetulnya itu tidak kompleks gitu buat orang mengerti. Kayak kita bantuin kamu cari kerja, satu sentence itu udah bisa mewakili kalau kita itu sangat value adding ke kehidupan mereka yang mungkin saat itu lagi butuh pekerjaan yang lebih baik, gaji yang lebih baik, bos yang lebih baik, atau industri yang lebih baik gitu. Jadi dan sekarang dengan pergerakan orang-orang juga semakin lama semakin kayak digital, kita merendahkan CAC-nya lagi dengan a lot of digital efforts juga sih, seperti Instagram semakin di boost lagi, YouTube, webinar diperbanyak lagi dengan hubungannya teknologi, rekrutmen, cara interview, bikin CV dan lain-lain yang mungkin kompetitor nggak terlalu lakuin gitu. Dan karena kita bergerak di bidang teknologi, jadinya sebetulnya banyak ya orang itu zaman sekarang secara millennials itu bisa relate gitu sama kita punya webinar. Jadi makanya secara nggak langsung atau nggak disengaja pun sebetulnya CAC kita itu nurun terus gitu, apalagi dengan adanya banyaknya semakin lama orang bergerak ke digital atau semakin banyak orang yang sekarang akhir-akhir ini nggak punya pekerjaan, itu sebetulnya turun sendiri. Jadi sebetulnya sih salah satu yang lebih penting daripada CAC itu sebetulnya konversi antara dari daftar sampai dapat interview gitu. Sebetulnya cuma daftar doang itu rendah udah pasti gitu, soalnya semua begitu banyak gitu orang yang butuh kerja gitu, tapi belum tentu semuanya itu bisa dibilang yang dibutuhkan oleh para employer atau para klien kita. Jadi kadang-kadang gimana yang mengkonversi mereka menjadi talent yang berkualitas untuk bisa diinterview, ya itu mungkin pertanyaan yang sebetulnya lebih relevan ke dunia profesional dan dunia bisa dibilang
rekrut yang fokus ke kualitas market gitu, ke bisa sebutnya white collar gitu. Dan itu yaitu pertanyaannya mungkin beda lagi, menggunakan assessment, menggunakan pelatihan, membantu mereka bikin CV yang lebih baik, portfolio yang lebih baik, dan lain-lain. Tapi ya secara garis besar buat CAC, tim marketing kita handal lah dalam hal ini gitu. Satu karena memang kita punya value point-nya itu, pain point-nya itu jelas, dan kedua memang kebutuhan dari masyarakat untuk digital market atau tech, atau klien yang bergerak ke digitalizing, dia punya market semakin banyak kesininya. Oke. Dan mungkin juga ini perlu ditambahkan, mungkin ini ya ini marketplace yang agak unik juga ya, maksudnya LTV-nya ya LTV mungkin on the side of the recruiters ya. Jadi semakin mereka happy, semakin mereka mencari orang direkrut kan. Yang ya kita juga tidak mengharapkan orang yang direkrut pindah-pindah jadi kutu loncat gitu kan. Betul. Iya kan? Oke. Makanya itu salah satu kelebihannya Ekrut juga, kita ya no poaching lah, kita mungkin nggak kayak rekruter lain yang pokoknya apa-apa poaching, nggak. Kalau kita itu sesama klien, kita nggak bakal kayak poaching dari satu klien Ekrut ke klien kedua, nggak gitu, nggak ada. Ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Yusuf. Some startups are laying off people, while the others are trying to minimize laying off people and try to allocate them for other or pivoted business line. Bagaimana Bapak-bapak melihat kedua opsi ini? What will be the impact in the future for those startups? Misalnya image for the employer ini.